Kenalkan, nama saya Abdul Hakim dengan NIM 21 akhiran 10. Di sini saya akan mendemokan hasil praktikum modul 7, yaitu tentang trigger, yang dimana dari mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Langsung saja ke query-nya, yaitu yang dimana untuk nomor soal 1 yaitu tentang memastikan persyaratan keterangan waktu. Jadi kita disuruh membuat keterangan waktu yang dimana pakai trigger. Nah, untuk cara membuatnya yaitu kita pakai sintak create, setelah itu diikuti dengan trigger, setelah itu diikuti dengan nama yang kita inginkan, setelah itu sini ada momen, setelah itu ada event yang dimana kita mau ambil tabel transaksi sebagai tabelnya. Setelah itu lanjut for each row, sintak dari MySQL-nya sendiri. Setelah itu begin. Di dalam begin di sini ada pengondisian yang dimana if new tanggal transaksi ialah atribut dari tabel transaksi, sama dengan current ialah sintak untuk kalau kita menginputkan otomatis kalau kita menginputkan tanggal 11, maka dia akan otomatis tanggal 11. Setelah itu lanjut then signal SQL state 45.000, yaitu ialah sintak murni dari MySQL-nya. Setelah itu lanjut set message tag yang dimana ketika yang kita inputkan itu tidak sesuai, maka dia akan memunculkan kalimat di tanggal pembelian harus tanggal sekarang. Nah, untuk mengeksekusinya yaitu insert into, diikuti dengan tabelnya yang kita pakai tadi. Setelah itu value nilainya di sini pakai 14, value 14, di mana tadi saya sudah mencobanya. Kalau saya mencoba lagi dia akan error karena ini primary key, yang dimana primary key tidak boleh digunakan atau diulang lagi. Nah, untuk yang kedua ini, nah ini kan tanggal tahun, bulan, dan tanggalnya itu tidak, maksudnya itu sekarang kan tanggal 16 bulan 5 tahun 2023. Nah, ini kan tidak sama. Dia akan, kalau kita eksekusi, maka dia akan memunculkan kalimat tanggal pembelian harus tanggal sekarang. Nah, lanjut soal nomor 2, yaitu tentang menghitung otomatis transaksi yang ada. Nah, kurang lebihnya sama untuk membuat triggernya, yaitu create trigger. Setelah itu diikutin dengan nama triggernya yang kita inginkan. Setelah itu ada momen, habis ada momen ialah ada event, yaitu momennya after dan eventnya insert dari tabel pembayaran. Setelah itu di dalam begin ada deklarasi variabel total. Nah, di sini saya memakai jumlah pembayaran yang dihitung pakai menggunakan sintaks sum. Nah, untuk menghitung jumlah baris atau itu menggunakan sintaks count. Setelah itu into, yang dimana nanti hasilnya akan dimasukkan ke kolom total from pembayaran dari tabel pembayaran, where ID pembayaran sama dengan new ID pembayaran. Setelah itu kita update tabel transaksi, set total harga ialah atribut dari tabel transaksi sama dengan total, where ID transaksi, new ID transaksi. Nah, untuk hasilnya kurang lebihnya dia akan masuk ke tabel transaksi 16, ID transaksinya 16, dan ID pelanggannya 16, dan seterusnya. Nah, untuk
nomor 3 yaitu tentang di mana soalnya memastikan panjang data yang diinputkan. Nah, di sini saya mengecek panjang nomor telepon. Nah, saya namakan cek panjang nomor telepon. Setelah itu before momennya, setelah itu event dari tabel pelanggan, yang dimana tabel pelanggan ini ada mempunyai nomor telepon. Nah, di dalam begin sini ada deklarasi yaitu panjang telepon. Setelah itu kita set panjang telepon sama dengan char length, yang dimana panjang karakter dari nomor telepon ini. Setelah itu ada pengkondisian if, kita masukkan variabelnya, setelah itu kita masukkan aturannya yaitu 12. Kalau kita inputkan itu tidak memenuhi aturan atau tidak pas 12, dia akan masuk ke set message tag, yang dimana dia akan memunculkan kalimat panjang nomor telepon harus 12 digit. Nah, untuk mengeceknya, nah di sini saya menginputkan value-nya ini kurang atau lebih dari 12. Kurang lebihnya itu untuk nomor 3 tentang cek panjang yang kita inputkan. Lanjut ke soal terakhir yaitu soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu memastikan awalan data berupa huruf. Nah, di sini saya memakai alamat pelanggan, yang dimana dari tabel pelanggan itu sendiri. Setelah itu di dalam bagian ini ada pengkondisian, kita masukkan atributnya like, depannya. Nah, perintah persen ini kalau persennya di belakang, dia akan otomatis aturannya yang kita masukkan itu di depan, misalkan jalan. Nah, kalau misalkan nggak ada kayak gini, dia akan mengeprint atau memunculkan kalimat alamat yang dimasukkan harus diawali dengan kata jalan. Kalau misalnya kita masukkan dengan awalan jalan, dia akan berhasil. Nah, di sini kenapa error? Karena saya sudah mencoba dalam framework 18 ini. Kalau misal kita coba lagi, nah dia berhasil karena framework ini sifatnya tidak boleh digunakan lagi. Nah, kalau misalkan ini pakai jalan, dia akan berhasil. Kalau misalkan dia nggak pakai aturan depannya jalan, dia akan error. Dia akan memunculkan kalimat alamat yang dimasukkan harus diawali dengan kata jalan. Nah, kurang lebihnya itu saja hasil dari praktikum modul 7, yaitu tentang trigger dari matkul sistem manajemen basis data. Saya Abdul Hakim, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.